Kita masih di Sportcast Nusantara TV. Bung Tommy, saya juga agak surprise ya. Qatar itu di grup A itu posisinya keempat ya. Struggling juga harus mengalahkan Iran di pertandingan terakhir. Itu pun pemain Iran ada yang kena kartu merah. Ya kan? Ya oke lah, kita bicara diuntungkan lagi nih. Posisi keempat, Bung. Iya. Saya mikir kita bisa lah ngimbangin Qatar ya. Walaupun di sana juga banyak pemain-pemain naturalisasinya. Oke. Top scorer kualifikasi jauh ini sih Qatar juga ya. Jadi kuat lah. Saya lupa namanya, tapi saya baca Qatar tuh top scorernya. Memang persaingannya kuat sana, Iran, Uzbekistan, Uni Emirat Arab, Qatar. Jadi kita nggak bisa bilang oh mereka juga keempat ya. Tapi katakanlah mereka tidak sesolid yang dipikirkan. Betul. Tidak sehebat Iran yang waktu kita di menjelang Piala Asia kita juga kalah ya uji coba ya. 0-4 atau berapa ya? Iya. Lalu Uzbekistan juga Iran solid memang tradisional Asia. Betul. Uzbekistan memang Eropanya kuat sekali ya. Asia Tengah kan? Asia Tengah. Kalau sewaktu saya terlibat di federasi lalu saya sering berkomunikasi atau course bareng dengan Uzbekistan menonjol sih menurut saya sih memang. Saya nggak kaget kalau mereka itu karena di kepelatihan mereka sangat aktif, sangat menonjol juga. Jadi saya nggak heran kalau sepak bola mereka jalan seperti sekarang gitu loh. Nah itulah yang saya bilang kalau pemain lama itu sebetulnya ini yang ngambil posisi di ronde 3 nih. Uzbek sama Jordan. Nah sekarang kita bicara ronde 4. Maka Indonesia ini punya hambatan yang non teknis itu. Tapi pintar-pintarnya aja. Waktu Piala Asia kita pernah seringkali protes soal wasit VAR asal Thailand. Udom itu. Tapi kan nggak direspon sama AFC. Keluarin itu lagi. Nah ini sebetulnya termasuk lawan Bahrain kemarin. Keluar lagi kan si Udom itu ya. Nah ini sebetulnya feedback buat kita bahwa dalam hal komunikasi diplomasi kita belum kuat gitu loh. Jangan berisik di luar di media, tapi kita di dalam nggak ada orang, makanya nggak didengar. Berapa kali tuh saya lihat tuh Piala Asia protes yang VAR Udom itu dari Thailand, tapi nggak didengar. Maksudnya kalau kita mau feedback ini ke dalam diri kita butuh orang tokoh yang kuat di AFC untuk sama-sama duduk bareng sultan-sultan itu gitu loh. Itu yang menyulitkan adalah kita nggak punya perwakilan juga di AFC selama ini. Artinya nggak ada orang di dalam tubuh federasi kita yang ditempatkan di AFC. Itu yang ada itu pun juga belum tentu belum tentu, nggak gampang juga. Tapi seenggaknya dia bisa satu situasi apa yang ada di dalam. Ingat under 23 kemarin kan berkali-kali. Contohnya kita kena kartu merah, itu kartu merah yang lawan Qatar lah contohnya. Kena kartu merah di mana kita kalah 0-2. Itu kartu merah yang seharusnya tidak kartu merah, kartu kuning. Tapi kita tetap kena, kita protes juga percuma juga. Jadi balik-balik lagi, ini urusannya adalah mereka nggak bilang bahwa mereka akan meloloskan, tapi mereka menjadikan dua negara ini tuan rumah agar ada kemudahan bagi mereka. Itu aja yang dilihatnya kayak gitu. Dan mau nggak mau kita harus terima. Bahkan kalau di pikiran nakal itu adalah siapa tahu ketua federasi kita dibilang udah nggak usah protes keras, nanti 2031 gue bantu lo jadi tuan rumah Piala Asia, kan bisa ngomong kayak gitu. Kita kan memang ambisi deal-dealnya. Kita udah lolos 2027, kita pengen lolos 2031, belum tentu dengan punya masih pemain-pemain seperti sekarang ya mau nggak mau jadi tuan rumah gitu. Tapi kan Bu Welly yang sangat realistis adalah kita di 2026 ini kan dibandingkan dengan 4 tahun yang lagi. Kalau saya membacanya ya. Karena nggak pernah terlalu ini juga, saya lihat ini hanya momentum aja. Ada momentumnya muncul sedang dimanfaatkan. Tapi akhirnya kita kan menemukan tuh handicapnya. Seperti ronde 4 kita ketemu handicapnya gitu loh. Apakah kita bisa lewati handicap itu? Ya syukur-syukur masuk gitu loh. 2030 saya nggak yakin 64 gitu, karena itu baru usulan. Yang usulin Uruguay. Piala Dunia 2030, centenary 1 abad Piala Dunia. Mau 64 gitu, ya kan 64 ya. Nggak tahu sih, menurut saya sih apa ya, nggak ada elitisnya gitu loh Piala Dunia kalau 64 kebanyakan. Makin lama nggak elit juga emang. Bung Gita, ini kita bicara ada faktor non teknisnya ya. Tapi sekarang kita fokus ke teknis. Bolanya. 3 bulan, Oktober ya. Sekarang Juni, Juli, Agustus, 3 bulan praktis ya. Persiapan ini bagaimana menghadapi ya pasti Qatar dan Irak. Pemainnya nggak akan berubah juga pasti akan itu aja yang dipanggil. Artinya gini, 3 bulan itu kan kita harus lihat friendly di September. Pasti mereka ketemunya baru menjelang friendly di September. Karena kan kompetisi udah mulai di Agustus di Eropa sana. Artinya mereka baru dirilis oleh klubnya 5 hari menjelang pertandingan di bulan September. Nanti Oktober sama aja. Tanggal 3
pasti pertandingan minggu terakhir itu tanggal 1 atau tanggal 2 Oktober, baru kemudian mereka main di tanggal 8, 11, dan 14. Jadi antara seminggu. Dan ini yang nggak akan ada TC panjang seperti halnya yang mereka lakukan di Bali kemarin. Itu pun kemarin di Bali kan kita oke, melawan China oke. Tapi melawan Jepang kan kita juga ini, mereka nggak akan sekuat Jepang. Yakinlah Arab-Arab itu nggak akan sehebat Jepang. Tapi ya kita punya kendala dengan persiapan kita. Tapi kan balik-balik lagi, ini tim nasional. Nggak harus juga punya kendala karena mereka sudah biasa. Artinya Patrick Kluivert kan juga harus melihat Liga 1. Mereka punya kesempatan ya. Agustus sudah mulai Liga 1. Kenapa nggak coba beberapa pemain yang kemarin kan dia berani tuh mainin pemain-pemain Liga 1. Walaupun melawan Jepang seperti nggak ada gunanya. Tapi seenggaknya udah ada di koleksinya dia bahwa oh ini pemain ini bisa gue pakai, ini pemain ini bisa gue pakai. Ya itu aja. Ya rasa-rasanya persiapannya harus seperti itu. Mengenai apakah akan berhasil atau enggak, nggak akan mudah, tapi juga tidak akan sesulit pada saat kita harus berhadapan dengan Jepang. Kita kan lawan Jepang 0-6 dan 0-4. Nggak akan separah itu juga. Dan mungkin aja colong angka akan memungkinkan di sini. Hanya colong angka pada saat hanya bertanding 2 kali, kan nggak gampang juga untuk lolos jadinya. Kalau colong angkanya hanya draw dan draw. Atau kita harus draw dengan cetak gol banyak. Yang akan membuat pertandingan ketiga nanti di antara dua ini akan menyulitkan mereka. Ini sistem round robin ya? Iya, setengah kompetisi, 1 kali aja. Oke, 3 bulan. Menurut persepsi Bung Tommy gimana? Poinnya adalah sebelum September dan Oktober itu kita memastikan para pemain masuk kompetisi main di Agustus itu. Baik aboard maupun Liga 1. Itu penting. Kalau Liga 1 sih pasti main ya. Yang diambil kan pemain-pemain yang reguler main. Jadi saya menekankan poin tentang bahwa mereka harus punya menit bermain yang cukup. Itu loh. Setuju. Karena mereka pemain nasional, mereka juga kita harapkan bisa memboosting kualitas, terutama yang dinaturalisasi kan. Jadi saya pastikan di Agustus kalau dimanapun mereka berada, itu mereka harus dalam posisi main di kompetisi. Persoalannya, isu-isunya kok ada yang mau main ke sini gitu. Apa karena nggak dapet atau apa? Itu kan satu hal gitu loh. Kita mau maintain kualitas kan. Kalau kita mau tetap pada garis prinsip bahwa dia kualitasnya di atas rata-rata, maka diambil gitu kan. Itu 1 Agustus. September cari lawan uji coba yang mirip-mirip. Mirip-mirip dengan Qatar atau Irak. Kalau syukur-syukur dapat Iran ya. Iran mau gitu loh. Kabarnya Kuwait ya. Kuwait kan jauh di bawah ya. Ya Kuwait jauh. Tapi mungkin gaya oke lah. Mirip. Pokoknya cari-cari yang model itu. Karena misalnya ya itulah sampai sekarang kan kita belum tertata tuh siapa calon lawan semi September. Kalau bandingin sama Jepang, September itu udah jelas lawannya. Meksiko sama Amerika. Mereka di FIFA udah Matchday 2 kali Oktober dia udah punya gitu. Kita masih kabarnya kan Uzbekistan katanya. Oke lah sebenarnya kalau Uzbekistan walaupun mainnya nggak kayak ras Arab ya. Tapi jelas bahwa ini tim yang developmentnya punya kualitas. Developmentnya dari under 17, dari under 17 juara kemarin kan. Under 20 mereka lolos ke Piala Dunia. Olimpiade mereka lolos, ngalahin kita waktu itu dengan main-mainin kita juga kan. Nah itu jadi kualitasnya oke kalau berhadapan dengan Uzbekistan. Atau tadi yang Tommy bilang, Iran sekalian gitu loh. Artinya kita berhadapan dengan lawan yang lebih canggih dari Qatar, lebih canggih dari Irak. Artinya ada pengalaman di sana yang bisa kita dapat. Jadi sebelum Oktober menurut saya sih itu. Dan karena kita nggak bisa bilang soal TC panjang ini udah nggak masuk lagi konsep itu. Dan mainnya kalau bisa di away ya, karena kita kan selama ini selalu friendly-nya kandang ya, kebanyakan ya. Di bawah ET ada juga supporter effect gitu. Ada supporter effect dan terbukti lah kemarin di kualifikasi kan kita dapat 10 poin di kandang. Kita cuma dapat 2 poin di away walaupun poinnya dapat dari negara-negara Arab ya. Jadi faktor away itu penting juga buat mental para pemain nantinya. Walaupun kalau berhadapan dengan Irak kan nanti sama-sama away katanya gitu kan. Tapi berhadapan dengan Qatar kan berhadapan dengan tuan rumah ujung-ujungnya. Tapi menarik ya tadi yang Bung Tommy singgung soal kesempatan bermain terutama yang di board itu kan. Kan kita tahu seperti Nathan jarang main, Sandi, Rafael Struijk juga jarang main. Shane Patinama juga jarang ya. Sandy Walsh juga. Kevin Dick kemarin agak ringkih juga ya. Iya. Kevin Dick terbukti ya 2 kali pertandingan lawan Jepang dua-duanya dia gampang sekali. Dia tidak menyelesaikan. Selama setengah main pun enggak ya. Bahkan kalau waktu lawan Jepang kan dia 34 menit. Oke dia dengan akselerasi 34 menit. Dia buka peluang buat Ragnar ya waktu itu. Tapi setelah itu dia
kasarin oleh 2 pemain berturut-turut, ya kena kartu kuning 2 pemain Jepang itu. Tapi udah bikin kita nggak bisa Mitoma terus sembarangan jadi nggak diundang-undang masuk itu Mitoma ke kotak penalti. Jadi balik-balik lagi. Dengan Nathan nggak tahu akan main di Liga 1 atau di Liga Eropa. Kalau Liga 1 Tom Hai kabarnya kan ke Bali United atau Persija katanya. Itu akan reguler pasti mainnya dan mungkin akan terpantau. Tapi Nathan nggak tahu di klub mana. Dan kalau dia tetap di Eropa, udah pasti dia akan Swansea nggak akan ke dia juga gitu loh, nggak akan. Tom Hai juga belum dapat klub setelah keluar dari Almer kan. Bung Tommy, kalau menyoroti trio pelatih lah sekarang, ya kan? PK kan dalam evaluasi mengatakan ya kita levelnya beda, tuh kalah level, ya kan? Kualitas individu dan kualitas tim juga kalah. Untung dia nggak bilang kualitas pelatih loh. Wah, dia ngatur ucap. Bononya anjing nih. Kalau pengalaman. Tapi 3 bulan ini, apa yang harus mungkin dilakukan oleh tim pelatih kita ini ya? Apakah persoalan ketemu muka, apakah benar-benar berpikir melihat evaluasi melawan Jepang yang tadi dikatakan ada 3 poin tadi? Komunikasi dengan pemain dan klub-klub calon pemain itu. Memantau pemain-pemain yang terutama di luar. Tapi juga di lokal juga harus dipantau. Menurut saya komunikasi itu harus. Komunikasi dengan Persib, BK, misalnya komunikasi dengan Dewa United, Ricky, Egy. Yang saya nggak mau hilang itu adalah Witan. Witan kan hilang. Sebetulnya kan Egy, Witan, Beckham itu menurut saya sih dalam frekuensi yang sama. Tapi Witan kan belakangan hilang. Saya akan menyayangkan kalau Witan hilang dari peredaran. Itu tolong digali. Karena Witan pasti bisa kasih sesuatu juga. Saya hanya nggak tahu apa yang terjadi sehingga Witan hilang. Sadil Ramdhani masuk Persib nih. Coba lihat lagi. Kasih pendekatan yang bagus. Karena menurut saya sih ini juga pemain yang tipikalnya unik. One of a kind lah kalau Sadil tuh. Walaupun kan kemarin dicoret karena dianggap apa. Ya kita lihatlah menurut saya sih. Karena dia sekarang mau main di Persib katanya kan. Itu 1. 3 bulan memang agak sulit untuk mengukur kinerja pelatih. Tapi kalau saya selalu melihat yang namanya tim nasional senior result dan performa, kualitas permainan. Secara lihat kan lolos ke babak 4. Oke, saya masih safe. Performa, kalau ngelihat perbedaannya, misalnya dari pemanggilan pemain aja sudah beda tuh, nggak template lagi. Saya nggak bisa nebak, kalau dulu bisa nebak si C, si A, si B pasti kepanggil, meski nggak main di klub gitu, meski nggak berbuat apa-apa di klub dipanggil. Lalu contoh, saya bukan disclaimer dulu, saya bukan meremehkan Arhan ya, tapi Arhan dengan lemparan ke dalamnya nggak masuk dalam skemanya pelatih yang baru ini, Patrick Kluivert dan kawan-kawan. Jadi kalau dulu kan biasanya menit 65-70 masuk lah Arhan mencoba ambil situasi dari lemparan ke dalam. Saya tidak meremehkan lemparan ke dalamnya, tetapi dalam benak kepelatihan itu dia nggak memasukkan itu. Posisi Asnawi di kanan yang punya kelebihan force gitu ya. Kalau bahasa pasarnya gedebak-gedebuk lah, bukan yang skillful gitu. Ini kan pilihannya jatuh ke Yakob sama Kevin Dick. Yang punya kecepatan. Kita break dulu ya. Gitu. Nanti teruskan nanti ya. Ini menarik ini. Bung Gita, Bung Tommy, kita break dulu. Setelah pariwara berikut ini, kita kembali di Sportcast Nusantara TV.